Ada mall yang bernama Shopwall. Di sana terdapat berbagai jenis makanan mulai dari sayuran, buah-buahan, bahan dapur, snack, dan masih banyak lagi. Namanya juga mall, bukan warung pecel. Para bahan makanan tersebut, mereka merasa bahagia hidup di Shopwall. Sebab mereka semua menyangka kalau nasibnya akan sangat beruntung jika para manusia membeli dan membawa mereka keluar dari tempat tersebut. Dan kenapa mereka bahagia? Karena mereka semua mengira kalau manusia adalah seonggok dewa yang akan membawa mereka ke sebuah tempat yang bernama surga. Oleh karena itu, tidak ada keraguan sedikit pun, bahkan tidak ada rasa kecurigaan apapun. Dan yang terpenting untuk mereka adalah bisa dibeli oleh para manusia. Tak lama setelah itu, ada seorang manusia kembali datang untuk menukar botol masternya dengan sebotol air mineral. Dan sekembalinya botol master tentu membuat teman-teman lain dan saus tomat di sebelahnya penasaran. Sebab ia sudah merasakan bagaimana rasanya berada di surga yang mereka percayai. Akan tetapi terlihat ia justru nampak sangat ketakutan. Bahkan dia nggak sanggup menceritakan pengalaman mengerikan yang baru ia rasakan di antara semua benda dan makanan di dalam mall. Yang tentunya, hai para people, balik lagi dengan saya Faiz Ura yang pastinya akan menghibur kalian dengan channel Pemersatu Kelurahan yang akan menghibur kalian dengan film-film begitulah. Namun sebelum ke story, tolong support channel ini dengan menekan subscribe, like, dan share kemana saja agar kami terus semangat membuat story film permintaan kalian. Dan intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Di sisi lain ada sosis yang bernama Barry dan Frank. Mereka berdua begitu ingin keluar dari mall bersama para wanita-wanita roti di sebelah mereka. Dan tak lama kemudian, akhirnya mereka pun menjadi makanan yang terpilih, yaitu untuk dibelanjakan. Berbagai benda dan makanan dibeli oleh manusia tersebut. Bahkan, ia juga mengambil salah satu botol master sebelumnya. Namun saat master memberitahu kalau nasib mereka dalam bahaya, mereka semua sama sekali nggak percaya dan hanya menganggapnya sebagai bahan makanan gila. Surga yang selama ini mereka percayai bukanlah hal yang indah atau menyenangkan. Justru yang gak mereka tahu, mereka itu akan dikonsumsi dan diperlakukan layaknya makanan-makanan yang ada di dapur kita semua. Oleh karena itu, Master pun memutuskan buat gak mau balik lagi. Dia lebih memilih menghancurkan dirinya sendiri dengan loncat dari troli. Namun sebelum mengakhiri hidupnya sendiri, Master memberi pesan terakhir kepada Frank yang isinya kurang lebih seperti ini. Kalau ente mau tahu kenyataan mengenai surga sebenarnya dan para manusia yang selama ini ia percaya sebagai dewa, tanyalah ke botol. Ciu. Kekacauan pun terus terjadi semenjak momen tersebut. Lalu seorang manusia lain tanpa sengaja menabrak troli dan membuat semua belanjaannya terlempar. Dan keadaan ini juga terlihat jadi semakin mendramatisir, seolah-olah mereka dalam peperangan besar. Semua makanan terus berlarian menghindari roda troli yang terus melindas apapun di hadapannya. Sedangkan Frank dan sebuah roti yang bernama Brenda, mereka berhasil selamat. Sementara Barry dan para sosis lain, mereka masih berada di atas troli untuk dibawa pulang. Dan hal tersebut bersamaan ketika mall tutup. Di sisi lain ada sebuah mainan yang biasa digunakan wanita untuk begitulah. Dia bernama Dos. Dia menyalahkan kerusakan tadi adalah ulah dari Frank dan Brenda. Ia merasa kesal sebab tidak dibawa oleh manusia tersebut. Namun aksi mereka terhenti oleh penjaga toko yang bertugas membersihkan kerusakan. Alhasil Frank dan Brenda segera memanfaatkan momen ini untuk pergi. Sedangkan Frank sendiri, dia masih memikirkan perkataan Monster, yaitu mengenai surga yang mereka percayai selama ini ternyata tidak pernah ada. Lalu mereka bertemu dengan dua korban troli yang bernama Sammy, yaitu sebuah donat madu, dan Eddie, sebuah roti Turki. Mereka berempat berencana akan kembali ke rak. Here's what I'm thinking. Let's climb to the top of the shelf here and... Sementara Dosi, nasibnya berakhir di dalam tong sampah. Akan tetapi ia masih bisa keluar dari sana dan mengisi tenaganya menggunakan cairan jus anggur, yaitu untuk melampiaskan dendamnya terhadap Frank. Into an idea. I got a new purpose now. Kemudian perlahan-lahan Frank dan yang lainnya menaiki setiap rak. Dan setibanya di bagian rak paling atas,
Mereka terus melanjutkan langkah untuk mencari jalan pulang ke tempat masing-masing. Namun langkah mereka bertahan setelah melihat lampu pesta di lorong minuman keras. Dari sinilah Frank kembali teringat dengan pesan terakhir Master, yaitu agar memintanya bertanya kepada botol Chiu untuk mencari tahu kebenaran tentang surga yang pernah Master lihat sebelumnya. Tanpa ragu, Frank segera mengunjungi tempat botol Chiu tinggal dan dia bernama El Guacho. Lalu Frank menanyakan kebenaran tentang surga dan dewa yang sudah lama ia percayai, agar Frank bisa lebih mempercayai ceritanya. Kemudian El Guacho membawa dua teman lamanya untuk menceritakan kisah surga dan manusia. Mereka memberitahu Frank kalau nasib semua makanan akan berakhir mengenaskan di tangan manusia. Para manusia akan memotong, menggiling, menggoreng, kemudian mengkonsumsi semua makanan untuk bertahan hidup. All your wildest and story. Waktu mendengar kenyataan tersebut, Frank berencana akan memberitahu semua makanan. Akan tetapi, pertama-tama Frank harus mencari bukti nyata dari perkataan El Guacho, yaitu dengan mengunjungi gunung es di bagian mall lain. Sementara Brenda bersama Sammy dan Edis, mereka dibawa oleh botol tequila ke sebuah bar. Akan tetapi, nasib mereka saat ini dalam bahaya, sebab Dodge terus mencari keberadaan Frank dan Brenda. Namun beruntungnya, sebuah taco berhasil menyelamatkan mereka dan kekejaman Dodge menggunakan pintu rahasia. Di sisi lain, Barry yang bersama makanan lain, mereka sedang di dalam rumah seorang manusia yang membeli mereka. Namun saat mereka semua masih merasa senang, sebab belum tahu siksaan yang mengerikan yang akan terjadi kepada mereka semua, korban pertama adalah kentang yang dikuliti yang kemudian direbus. Selanjutnya, tomat yang mendapatkan potongan sempurna di tubuhnya, kemudian disusul oleh makanan lain yang mengalami hal serupa. Sedangkan Barry dan salah satu sosis, mereka berencana kabur dengan loncat dari jendela. Namun, nasib temannya berakhir dengan pisau membelah tubuhnya. Di sisi lain, saat ini Brenda bersama yang lain terus menelusuri lorong rak. Dan secara mengejutkan, Dodge sudah berhasil mengejar mereka dari belakang. Akan tetapi, Brenda masih berhasil selamat dengan melewati celah kecil. Sementara Barry setelah selamat dari kengerian nasibnya kembali memperlihatkan kenyataan bahwa surga dan dewa yang selalu ia percayai selama ini adalah sebuah neraka buat para makanan. Bahkan berbagai jenis makanan dan juga minuman termasuk Fiesta rasa mangga juga mengalami siksaan yang sama dari para manusia. Waktu di tengah keputusasaannya Barry melihat dua pria dengan kantung belanja Shopwall, ia berharap kalau salah satu pria tersebut bisa membawanya kembali ke mall guna memperingatkan makanan lain mengenai kengerian yang ia lihat dan rasakan. Setelah mengetahui kenyataan surga dan para manusia, Frank mencari keberadaan Brenda dan yang lainnya. Waktu di tengah rak makanan Cina, Frank segera menceritakan semua kenyataan pada Brenda. Namun ia sama sekali nggak mempercayainya dan malah meninggalkan Frank seorang diri. Menurut Brenda bersama yang lain, semua perkataan Frank hanyalah bualan belaka. Namun meski begitu, Frank masih akan mencari kebenaran perkataan El Guacho, yaitu dengan mendatangi gunung es. Dan sama seperti Barry yang akan melakukan apapun demi kembali ke mall. Akan tetapi saat ini, ia justru pergi ke kosan manusia tadi dan melihatnya tengah menikmati surga duniawi. Selagi merasakan kenikmatan, manusia ini bisa melihat, menyentuh, bahkan memahami perkataan dari para makanan yang ada di sekitarnya. You can actually understand me? They're just as bad as they said it would. Di sini mereka semua protes karena telah dikonsumsi dan digunakan dengan cara menjijikan olehnya. Akan tetapi, efek tersebut tidak bertahan lama. Setelah tidur beberapa jam, ia kembali sadar dan halusinasinya hilang. Yaitu tidak bisa melihat dan berbicara dengan makanan lagi. Ia pun menjadi manusia normal yang mengkonsumsi makanan untuk bertahan hidup. Tak jauh berjalan melewati rak Cina, Brenda, Sammy, Edis, dan Taco Lady berhasil sampai ke tempat asal mereka masing-masing. Sedangkan Frank yang sedang ke jalur gunung es sebelumnya membawa ia sampai ke rak perabotan dapur. Di sini ia melihat sendiri, yaitu berbagai benda yang digunakan manusia untuk memproses macam-macam makanan. Kemudian pandangannya tertuju pada sebuah buku memasak yang ada di tengah-tengah lorong. Di dalam buku itulah semua bukti mengenai manusia tergambar nyata. Frank baru mengetahui kenyataan sebenarnya.
bahwa takdirnya adalah menjadi sebuah makanan cepat saji untuk dikonsumsi oleh para manusia dengan berbagai cara. Tidak ada surga ataupun dewa seperti yang selalu ia percayai selama ini. Mereka hanyalah menjadi pemuas nafsu semua manusia. Oleh karena itu, Frank pun berencana akan membeberkan bukti ini kepada semua makanan dan minuman di dalam mall. Sepulangnya Sammy, Edis, dan Brenda ke rak mereka, di sini Dodge masih terus mengejar sambil menghisap beberapa botol vodka dari balik kegelapan. Dan hal itu bersamaan dengan kenyataan manusia yang diungkapkan Frank melalui CCTV. Akan tetapi mereka semua masih gak percaya. Lebih tepatnya mereka takut mempercayai kebenaran yang sangat mengerikan tersebut. Semua makanan justru menganggap kalau Frank cuma membuat sebuah teori konspirasi, yaitu untuk memudarkan kepercayaan mereka semua terhadap para manusia. Tak berselang lama, jam buka mal pun kembali tiba. Salah satu manusia mengambil bungkus roti sebagai belanjaan pertama dengan Brenda dari dalamnya. Di sini, Frank langsung mengejar untuk menyelamatkan, disusul oleh Barry dari belakang. Barry. The gods can be killed! Kini mereka kembali bersama dan memiliki bukti nyata bahwa manusia bukanlah seorang dewa. Sedangkan kisah Barry sampai ke mall ini juga nggak mudah. Jadi saat dia akan dikonsumsi, tanpa sengaja manusia itu sendiri tergelincir oleh sebuah air dan mengakibatkan dirinya sendiri terpotong oleh benda tajam. Akan tetapi Barry tidak sendiri, dia membawa makanan lain bersamanya dan akan membantu Frank untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Pertama-tama mereka akan menghadirkan wujud para makanan ke hadapan para manusia, yaitu dengan menggunakan narkoboy. Lalu untuk menunggu efeknya bekerja dan menahan semua manusia di dalam mall, Frank berinisiatif terbang menggunakan balon untuk mengunci mereka semua di dalam mall. Setelah manusia mendapatkan imajinasi mereka, Frank dan Brenda pun langsung mengawali perlawanan. Tidak tinggal diam, para manusia yang ada di dalam mall juga membuat serangan balik, yaitu dengan menampar, menggigit, menggeprek, serta menginjak semua makanan yang ada di hadapan mereka. Kini para makanan akan menyatukan kekuatan, yaitu untuk melawan manusia yang dulu dianggap sebagai seorang dewa, karena telah mengkhianati kepercayaan mereka. Selanjutnya para buah-buahan dan para botol saus, mereka menunjukkan kehebatan mereka dipimpin oleh Taco Lady. Lalu diikuti dengan semua makanan kaleng. Para botol minuman serta kotak sereal ikut meramaikan suasana perlawanan. Terus Dodge juga hadir di sana. Ia sudah terlalu lelah mengejar Frank dan sudah terlalu lama juga mencari lubang. Kini lubang apapun yang ada di hadapannya akan ia nikmati sepenuh hati. Di sini Dodge mengendalikan si penjaga mall seperti boneka untuk melampiaskan kekesalannya yang ia incar dari awal, dan tidak lain dan tidak bukan hanyalah Frank seorang diri. Tak mau tinggal diam, sahabatnya dalam keadaan bahaya. Barry memanfaatkan tabung gas untuk meluncur, sementara Brenda, ia berayun dan menyelamatkan Frank dari cengkraman Dodge. Sungguh, akhir pertarungan yang sangat indah. Lalu semua makanan merayakan kemenangan mereka, bahkan Frank dan Brenda juga nggak mau ketinggalan. Mereka mengakhiri pertarungan dengan melakukan tugasnya, yaitu sebagai kodrat mereka menjadi sepotong sosis dan roti lapis bersama-sama. Lalu diikuti oleh semua makanan. Setelah berhasil mengalahkan beberapa manusia, sekarang Barry mengajak Frank dan yang lainnya buat kembali menemui El Guacho. Dia bersama Gam sudah lama mengetahui kenyataan kalau sebenarnya keberadaan para makanan di sini hanyalah sebuah kartun belaka, yang nyatanya mereka berasal dari imajinasi seorang manusia bernama Seth Rogen, yang juga menjadi pengisi suara Frank serta menyuarakan King Kong di film Mario Bros. Movie. Kemudian di ending film ini, Gam berhasil menciptakan sebuah portal dimensi menuju ke dunia nyata, yaitu dunia kita saat ini lalu tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimanakah menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di story ini, silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit dan stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.